Pada video kali ini kita akan belajar cara untuk membuat kuis atau ujian. Kuis di sini merupakan sebuah aktivitas yang memungkinkan kita untuk memberikan soal-soal kepada mahasiswa, lalu mahasiswa akan menjawab secara langsung melalui halaman e-learning ini berbasis komputer, seperti ujian-ujian berbasis komputer lainnya. Langsung saja, untuk menambahkan aktivitas kuis, kita akan menambahkan atau mengklik tombol Add Activity or Resource pada topik yang kita inginkan. Pada contoh ini, saya akan memasukkan kuis pada topik yang bernama ujian _kuis. Add Activity or Resource, lalu kemudian kuis. Nah, hal yang pertama perlu dilakukan adalah memberikan nama, misalnya ujian akhir. Description boleh kita isikan mengenai deskripsi terkait ujiannya, namun ini bersifat opsional, boleh diisi boleh tidak. Untuk kali ini saya lewatkan saja. Kemudian yang perlu kita atur selanjutnya adalah pengaturan waktu. Nah, di sini kita mengatur waktu kapan ujiannya dilaksanakan dan kapan berakhirnya. Pertama, untuk mengaktifkannya, kita aktifkan checklist pada enable yang ada di samping kanan. Open dan close quiz. Di sini saya contohkan misalnya ujian akan dilaksanakan pada 14 Desember mulai pukul 10.00 hingga 12.00. Nah, pada bagian ini, maka ujian akan dilaksanakan selama 2 jam. Mahasiswa hanya memiliki waktu dari pukul 10 hingga pukul 12 untuk menjawab semua soalnya. Soal-soal yang bisa diberikan itu berbagai macam jenis, bisa berupa pilihan ganda, esai, isian, dan lain-lain, yang dimana akan kita terangkan pada tahapan selanjutnya. Kembali ke pengaturan waktu ini. Nah, secara singkat ini cukup mudah. Open the quiz adalah kapan waktu mulainya dan close quiz adalah kapan waktu berakhirnya. Nah, pengaturan standar itu cukup seperti ini. Namun apabila Bapak Ibu ingin lebih lanjut lagi memanfaatkan fiturnya, di sini ada fitur yang bernama time limit. Nah, apa fungsinya time limit? Time limit adalah masa pengerjaan atau waktu pengerjaan time limit dari waktu open dan close quiz. Maksudnya seperti apa? Jadi apabila Bapak Ibu akan mengizinkan mahasiswa untuk mengerjakan kuis misalnya pukul 10 hingga pukul 5 sore, diberikan waktu bebas. Namun apabila mereka mulai mengerjakan, mereka hanya diberikan waktu 30 menit dari mereka start untuk mengerjakan tersebut. Nah, ini dapat dimanfaatkan fitur time limit. Dengan seperti ini, mahasiswa bisa lebih fleksibel kapan mereka untuk mengerjakan ujian atau kuis ini. Namun, ketika dia mulai start, dia akan hanya diberi waktu dengan proporsi yang sesuai dengan yang telah kita aturkan. Contohnya seperti itu. Nah, sekali lagi, untuk pengaturan ini bebas untuk digunakan, apakah mau memanfaatkan fitur time limit atau tidak. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian review option. Nah, di sini terdapat pengaturan-pengaturan apa saja yang dapat dilihat mahasiswa ketika sudah selesai untuk mengerjakan soal-soal pada kuis atau ujian ini. Saya jelaskan satu persatu. The attempt adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat melihat lagi soal-soal yang sudah dia jawab setelah dia selesai mengerjakan. Kemudian, whether correct adalah keterangan soal-soal mana saja yang mereka jawab benar dan mereka jawab salah. Kemudian marks ini adalah nilai. Jadi apakah mereka diizinkan untuk melihat nilai akhirnya. Kemudian ada feedback, mulai dari specific feedback, general feedback, dan overall feedback.
Specific feedback itu adalah feedback yang diberikan setiap kunci jawaban. Jadi misalnya ada pilihan ganda, ada A, B, C, dan D. Nah, masing-masing jawaban tersebut memiliki feedbacknya masing-masing. Apabila mahasiswa menjawab A, maka akan diberikan feedback A. Apabila menjawab mahasiswa B, maka akan diberikan feedback B yang kita atur nanti. Kemudian ada general feedback. General feedback ini digunakan untuk memberikan feedback atau komentar apabila mahasiswa tersebut menjawab satu soal itu benar atau salah. Sedangkan kalau overall feedback yang paling bawah ini adalah feedback secara keseluruhan, nanti tergantung sesuai dengan range nilai. Misalnya kita memberikan feedback untuk mahasiswa di atas nilai 80, maka dinyatakan selamat, nilainya bagus, dan seterusnya. Apabila mereka mendapatkan nilai misalnya di bawah 50, nanti kita bisa berikan feedback mohon belajar lebih giat lagi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk right answer adalah pengaturan untuk memberitahu jawaban yang benar pada soal tersebut. Sedikit berbeda dengan weather correct. Weather correct hanya memberitahukan apakah jawaban yang dia berikan itu salah atau benar. Tapi kalau right answer akan spesifik memberitahu jawaban benarnya yang mana. Misalnya ada pilihan ganda A sampai E, lalu jawaban benarnya adalah C. Nanti setelah dia selesai menjawab akan diberitahu bahwa jawabannya adalah C. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini secara default kita tidak menampilkan jawaban benarnya, namun hanya menampilkan attempt-nya, mark atau nilai, dan feedback jika ada. Namun apabila Bapak Ibu mau mengaturnya, bisa diaktifkan weather correct-nya atau right answer-nya, atau malah misalnya tidak mau menampilkan nilai, boleh mark-nya dibuang. Nah, di sini ada 3 kondisi. Pertama, immediately after attempt, later while the quiz still open, dan after the quiz is closed. Nah, ini adalah kondisi pengaturan ketika mahasiswa itu begitu selesai mengerjakan. Jadi ketika dia finish mengerjakan soalnya, maka langsung akan muncul apa-apa saja yang boleh dia lihat. Nah, sedangkan kondisi later while the quiz still open adalah kondisi di mana ketika mahasiswa itu sudah keluar atau sudah menutup halaman e-learning-nya, namun waktu kuisnya masih ada. Nah, misalnya dia sudah selesai mengerjakan pada pukul 11. Nah, namun kuisnya masih dibuka sampai pukul 5. Nah, ini jadi misalnya mahasiswa itu mau membuka pukul 2 siang setelah dia sudah menutup. Nah, dia bisa melihat apa saja. Sedangkan kalau after the quiz is closed adalah kondisi di mana apa saja yang bisa dia lihat setelah semuanya sudah selesai atau kuisnya sudah tidak ada lagi yang mengerjakan atau sudah ditutup. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa pengaturan-pengaturan lainnya, misalnya kita ke bagian layout. Nah, untuk bagian layout ini pengaturannya adalah untuk new page. Nanti soal yang ditampilkan apakah mau setiap halaman satu soal atau berapa soal per halaman, ini bisa kita atur. Boleh misalnya per halaman itu ada 3 soal, berarti nanti setiap mereka melakukan menjawab itu nanti langsung muncul 3 soal. Biasanya yang paling ideal memang adalah yang every question saja. Kemudian ada navigation method. Navigation method ini berfungsi untuk menentukan apakah mahasiswa bisa melakukan berpindah-pindah soal dan bolak-balik. Misalnya ada 50 soal, mahasiswa menjawab nomor 1, lalu meloncat ke nomor 40, lalu balik lagi ke nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Maka kita pilih free. Namun apabila kita minta mahasiswa untuk menjawab secara berurutan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya, maka kita pilih sequential. Secara default yang dipilih adalah free. Maka mahasiswa boleh berpindah-pindah soal, mengganti jawaban selama dia belum finish atau waktunya belum berakhir. Demikian untuk pengaturan dasarnya. Untuk pengaturan tambahannya akan kita lanjutkan pada video yang lain. Namun untuk saat ini cukup di pengaturan dasar ini saja, yaitu memberikan nama, kemudian mengatur waktu, dan mengatur review option atau layout jika diperlukan. Lalu kita klik save and display. Nah, di sini sudah muncul, aktivitasnya sudah dibuat, namun belum ada soal yang dibuat. Di sini sudah ada keterangan kapan dikerjakan dan seterusnya, time limit dan seterusnya. Nah, cara untuk menambahkan soal itu adalah dengan mengklik edit quiz. Atau bisa juga tombol edit quiz ada di tombol gerigi yang ada di samping kanan warna hijau. Di sini juga ada edit quiz. Nah, perlu saya tekankan bahwa ada perbedaan, ada edit setting dan edit quiz. Untuk edit setting itu terkait pengaturan tadi, pengaturan waktu, pengaturan sequential, halaman, dan lain-lain.
Sedangkan untuk edit quiz itu adalah untuk mengedit atau mengisikan soal-soal terhadap ujian tersebut. Nah, boleh menggunakan klik yang edit quiz di sini atau di sini sama saja. Nah, muncul di bagian sini. Nah, ini karena masih kosong, maka cara pertama untuk menambahkan soal adalah dengan mengklik tombol Add. Nah, kali ini kita akan mempelajari dengan cara melakukan membuat soal secara manual, yaitu a new question. Sedangkan untuk from question bank dan random question akan kita bahas pada video lainnya. Kemudian kita pilih a new question, lalu kemudian kita pilih soal, jenis soal yang mau kita berikan. Ada banyak contoh, ada multiple choice atau pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban pendek, numerical, esai, dan lain-lain. Yang pertama kita coba terlebih dahulu yang multiple choice atau pilihan ganda. Kita klik add. Nah, kemudian yang perlu diisi pertama itu adalah question name. Misalnya, question name ini tidak akan dilihat oleh mahasiswa, hanya untuk penanda kita saja. Misalnya di sini saya tuliskan soal 1, seperti itu saja. Nah, lalu untuk question tag ini kita isikan pertanyaannya. Misalnya, apa nama ibu kota Indonesia? Tanda tanya. Di sini default mark kita biarkan saja 1, artinya bobotnya 1. Kemudian ada general feedback seperti yang tadi dijelaskan. Bisa kita berikan feedbacknya secara umum terhadap soal tersebut, namun tidak diisi juga tidak masalah. Di sini ada keterangan shuffle the choices, maka nanti opsi-opsi jawabannya akan diacak. Sehingga antara mahasiswa A dan mahasiswa B atau mahasiswa 1 dan mahasiswa lainnya itu opsi jawabannya akan diacak-acak. Sehingga nomor jawaban A untuk mahasiswa yang pertama itu bisa jadi jawaban C untuk mahasiswa yang kedua. Seperti itu. Nah, setelah karena ini adalah multiple choice, maka cara untuk menambahkan pilihannya adalah dengan mengisikan choice atau answer di bagian bawah sini. Maka di sini ada choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, choice 5 dan seterusnya. Nah, misalnya kita isikan ini adalah Makassar, kemudian Jakarta, kemudian nah, misalnya ada 5 pilihan jawaban dari choice 1 sampai choice 5, maka ini berarti nanti A sampai E. Namun apabila Bapak Ibu membutuhkan jawaban lebih banyak lagi, bisa mengklik blank for 3 more choices. Nanti akan ditambahkan lagi opsi 6, opsi 7 dan seterusnya. Nah, setelah kita sudah menentukan atau mengisikan opsi-opsi jawabannya pada bagian choice ini, jangan sampai salah mengisinya di bagian feedback ya. Jadi pastikan mengisinya pada isian yang choice. Nah, untuk jawaban yang benar, misalnya pada pertanyaan ini adalah Jakarta, maka pada bagian grade kita akan berikan nilai 100%. Nah, untuk yang lainnya bisa kita biarkan non saja, artinya tidak ada nilai. Namun apabila misalnya Bapak Ibu mau memberikan nilai, misalnya untuk jawaban Makassar diberikan nilai 50%. Nah, bisa saja, tapi untuk kali ini jawabannya hanya 1, jadi kita berikan grade 100% untuk jawaban yang benarnya saja. Seperti itu. Lalu kemudian kita save change. Nah, maka di sini sudah tercipta satu soal. Kita coba lanjutkan lagi satu soal tambahan, a new question lagi. Tapi kali ini kita akan menambahkan esai. Jadi di dalam satu ujian atau satu kuis itu boleh bercampur-campur antara multiple choice, true false dan lain-lain. Seperti itu. Nah, namun disclaimer, perlu diingat bahwa untuk multiple choice, true false, matching dan short answer itu jawabannya bisa kita tentukan terlebih dahulu, sehingga apabila mahasiswa menjawab nanti komputer atau sistem akan otomatis melakukan penilaian. Namun khusus untuk soal esai, maka mahasiswa itu memberikan jawaban dan harus tetap dinilai secara manual oleh dosen pengampunya. Apabila soal-soal tersebut mengandung soal esai atau ujian mengandung soal esai, maka nilainya tidak akan otomatis terhitung. Maka harus dilakukan penilaian secara manual. Nah, untuk soal esai kita coba tambahkan add. Misalnya ini adalah soal 2. Jelaskan proses
Ya, seperti itu. Lalu untuk esai itu yang perlu diisi hanya question text-nya saja. Adapun pengaturan-pengaturan lainnya ini tidak terlalu bermasalah karena pada dasarnya mahasiswa hanya langsung menjawab, walaupun memang kita bisa mengatur pengaturan-pengaturan spesifik. Namun untuk kebutuhan dasar ini tidak perlu kita atur lebih lanjut. Cukup mengisi question name dan question text-nya saja, lalu kita klik save change. Oke, saya akan coba tambahkan lagi satu pertanyaan, lalu kita pilih kali ini true false. Misalnya ini adalah soal 3, lalu kemudian pertanyaan benar salah misalnya. Nah, misalnya adalah statement Tugu Monas ada di Kota Bandung, yang mana ini adalah statement yang salah. Maka correct answer-nya adalah kita berikan false, maka dia statement ini salah. Apabila statement tersebut benar, maka kita pilih yang true. Seperti itu saja, lalu kemudian kita save change. Nah, ini sudah tercipta 3 soal, tinggal nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk membuat sebanyak soal yang dibutuhkan. Nah, terakhir ini ada terkait shuffle the choices, yaitu untuk mengacak urutan soal. Jadi nanti antar mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya itu urutan soal yang muncul pada mereka itu berbeda-beda. Jadi misalnya nomor 1 di mahasiswa A itu bisa jadi nomor 5 di mahasiswa B. Selama jumlah soalnya itu juga cukup banyak. Kurang lebih seperti itu. Maka kita bisa save dan kita bisa kembali ke bagian sebelumnya dengan mengklik navigasi yang ada di atas ini. Misalnya mau kembali ke bagian topik ujian. Nah, ini bisa kita klik. Sebelum mahasiswa menjawab, kita bisa melakukan preview untuk memastikan bagaimana nanti tampilan atau munculnya kuis ini terhadap mahasiswa dengan mengklik preview quiz now. Kita lakukan start attempt. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran seperti ini. Nanti kurang lebih tampilan mahasiswa untuk menjawab. Kita jawab, misalnya ini Jakarta. Next, soal selanjutnya ini misalnya true, kemudian ini dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Lalu di bagian kanan ada quiz navigation yang dimana kita bisa berpindah-pindah atau kembali ke soal-soal sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila mahasiswa sudah selesai, itu bisa mengklik finish attempt, atau di soal terakhir juga ada finish attempt. Di sini mahasiswa bisa melihat berapa banyak waktu yang masih ada untuk dia mengerjakan soal. Apabila sudah selesai atau waktu sudah habis, dia akan otomatis terfinish atau sudah selesai. Apabila sudah selesai sebelum waktunya, klik submit all and finish. Submit all and finish, maka kita sudah tersimpan jawabannya. Nah, ini untuk preview. Apabila ada soal yang salah, Bapak Ibu bisa kembali ke edit quiz. Setelah kita preview, misalnya ada kesalahan-kesalahan tertentu, bisa kita masuk lagi ke edit quiz dengan tombol gear yang ada di bagian kanan. Edit quiz. Lalu bisa kita atur dengan mengklik tombol gerigi ini. Nah, misalnya ini bisa kita ubah lagi. Misalnya ada kata-kata yang salah atau soalnya mau disesuaikan, lalu kita tinggal simpan kalau ada perubahan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video pembuatan kuis kali ini terkait penilaian ataupun merekap hasil akhirnya. Nanti akan kita bahas pada video yang lain. Terima kasih.